Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika. Kali ini kita akan membahas paket tracer 271, yaitu single area OSPF versi 2 configuration. Ya, ini materinya masih di materi CCNA ENSA, ya, Enterprise Network Security and Automation. Baik, kali ini kita akan melakukan konfigurasi, ya, OSPF versi 2, ya, di point-to-point network dan multi-access broadcast network. Jadi topologinya seperti ini, ya. Di sini ada ISP, ada headquarters atau kantor pusat, kemudian ada data service, ya, kemudian ada internet server dan sebagainya. Nah, yang kita lakukan, ya, di sini ada beberapa permintaan, ya. Kita diminta untuk melakukan konfigurasi OSPF sesuai dengan permintaan ini. Yang pertama, proses ID untuk semua router yang ada di OSPF. Jadi ada P2P1, P2P2, P2P3, ada PC1, PC2 dan PC3. Itu routernya menggunakan proses ID-nya 10, ya, untuk OSPF-nya. OSPF, jadi router OSPF 10 nanti, ya, konfigurasinya. Kemudian menggunakan ini, ya, untuk jaringan headquarters itu untuk proses aktivasi OSPF-nya itu menggunakan perintah network, ya, network. Kemudian dengan wildcard mask-nya, ya, dengan wildcard mask-nya. Jadi kalau kemarin kan ada 3 cara, ya, dengan cara network, kemudian interface IP address interface-nya, ya, yang kedua menggunakan interface-nya. Nah, ini kita diminta menggunakan yang cara pertama di headquarters-nya, ya. Nah, kemudian untuk yang di data service ini BC1, BC2, BC3 untuk aktivasi OSPF-nya itu menggunakan interface-nya, ya, yang masuk ke interface dulu, kemudian IP OSPF, ya. Jadi yang menggunakan IP OSPF. Kemudian kita diminta untuk melakukan konfigurasi router ID, ya, di data service router, ya. Di BC1 itu menggunakan router ID-nya 666, kemudian untuk BC2 itu 555, kemudian BC3 444. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi, ya, agar untuk routing update-nya itu tidak disend ke jaringan yang memang tidak perlu. Nah, ini berarti kita masuk konfigurasinya nanti ke passive interface, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi passive interface itu adalah interface yang memang tidak perlu untuk mendapatkan update routing, ya, yaitu biasanya ke interface yang masuk ke jaringan lokal, ya. Berarti yang ini, ya, interface ini, interface ini, interface ini, interface ini, interface ini, ya. Ya, kita tidak perlu kita jadikan passive interface. Kemudian melakukan konfigurasi pada router BC1, ya, di set prioritinya ke paling tinggi, ya, ke tertinggi. Ingat, ya, kemarin priority itu mulai dari 0 sampai 255, ya, 0 sampai 255. Jadi nanti untuk BC1 ini kita set prioritinya ke paling tinggi, ya, sehingga bisa menjadikan DR untuk semua ini, ya. Jadi di set ke paling tinggi yaitu 255. Kemudian konfigurasi default route
root-nya ke ISP, ya, ISP cloud ya. Jadi semua nanti default root-nya masuk ke ISP cloud. Ya, di mana untuk masuk ke ISP cloud ini melalui BC1 ya. Melalui BC1. BC1 yang terhubung ke ISP cloud ini ada di sini ya. Ini interface-nya adalah serial berapa ini ya? Serial 011. Ya, serial 011. Jadi nanti IP root-nya dimasukkan ke ISP cloud ya dengan default root itu kan 0000 semua itu ya, 0000 semua via serial 1011 ya. Kemudian automatically distribute the default root to all router in network. Jadi nanti untuk apa namanya default root-nya ya itu sudah otomatis ya ketika nanti masuk ke sini ke VC. Karena ini semuanya kan masuk ke VC ya, masuk ke VC. Jadi kalau nanti OSPF-nya sudah di set ya, maka nanti ini akan terhubung ya, otomatis default root-nya nanti akan masuk ke BC1 ini ya. Kemudian selanjutnya configure OSPF root that gigabit Ethernet interface will cost 10 and fast Ethernet cost will be 100 ya. Jadi untuk konfigurasi ya router yang menggunakan gigabit Ethernet itu nanti cost-nya kita diminta untuk ngeset cost-nya untuk gigabit itu adalah 10 dan fast Ethernet itu adalah 100 ya. Ingat ya, kemarin kita melakukan untuk untuk ukuran cost ya. Cost itu kan defaultnya Mbps ya, Mbps megabit ya. Jadi kalau 10 berarti nanti untuk gigabit itu diset ke 10 tambah 1000. Berarti 10.000 ya, ke 10.000 ya, karena ukurannya itu ke Mbps ya, ke Mbps. Jadi 10.000 Mbps ya. Kemudian konfigurasi OSPF cost di P1 interface, P2P1 interface yang serial 001, serial 01 itu ini serial 01 mana? Serial 01 yang terhubung ke serial 001 itu terhubung ke 9. Oh, berarti ke sini ya. 9 berarti yang terhubung ke P2 ya. Nah, ini serial 01 itu cost-nya 50 ya. Jadi cost-nya 50. Ya. Kemudian pada P2P1 dan BC1 kita diminta ngeset hello paketnya ya. Hello paketnya, intervalnya dan dead timernya itu 2 kali defaultnya. Nah, hello paket interval itu defaultnya ini ya. Ini 10 ya. Defaultnya itu 10. Kemudian dead timernya itu defaultnya adalah 40. Jadi kalau 2 kali nanti kita set ini menjadi 20 dan 4 kali 22 berarti 80 ya. Dead timernya 20 dan hello-nya itu 20 ya. Untuk dead-nya ini 2 kali 40 berarti 80 ya. 4. Oke, yang pertama kita dari mana dulu ya ini ya. Oke, yang pertama kita set dulu dari inilah ya P1 ya. Ke P1 dulu ya. Oke. P1 kita masuk ke enable ya. Kemudian konfigurasi ya. Nah,
Yang pertama kita diminta untuk menggunakan proses ID OSP5-nya 10 ya, 10. Oke. Kita harus detail dulu ya membaca seperti kemarin ya. Ya. Kita baca dulu ya masing-masing router ya. Router P1 aja ya. P2P1. Ya, P2P1 itu ada berapa jaringan di sini? Ya, ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 jaringan. Ya. Yang pertama P2P1 ke P2P1 ke BC1. Ya. P2P1 itu dihubungkan menggunakan jaringan 10 ya, 10 0 0 12/30 ya, /30. Via-nya itu dia via S berapa ini? SE02, oh iya, SE020 via interface SE020. IP-nya berapa SE020? Ini IP-nya ini ya 10 13 ya. 10.00.13/30 ya. Kemudian yang kedua P2P1 ke mana lagi? P2 ya. Ke P2 Oke, sini. P2P1 ke P2P2 itu dihubungkan melalui jalan 10 ya, 10 0 0 0/30 ya, via interface ini berapa ya? SE0 010 ya. SE010. Alamat IP-nya SE010 10 00130. Ya, oke. Kemudian yang ketiga P2P1 ke P2P3. Ya, P2P3 kan benar? Ya, P2P3. Ini dihubungkan melalui 10 networknya 10.008 ya /30 via interface SE0 berapa ini ya? SE011 ya, SE011 oh berarti ya ini ya 011. Alamatnya 10.009/30. Oke, jaringan ini sudah, P2P1 sudah. Berarti ada berapa ini nanti ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 router ya, ada 6 router ya. Dan P2P2 ada berapa jaringan? Sama, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 jaringan. P2P3 P2 ada 4 jaringan ya. Oke. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke. Jaringan yang pertama P2P1 ke LAN-nya
ya, ke LAN apa ini? LAN PC1 ya, ke LAN PC1. P2 P2 ke LAN PC1. Dihubungkan ke jaringan 192.168.10/24 via interface-nya G00 ya. Ini ya G00 ya. Masuk ke G00 ini. G000 ya, alamat IP-nya 192.168.11/24. Oke. Selanjutnya P2 P ke P2 ke LAN laptop 1 ya, laptop 1 itu aja ya. Ya, ke laptop 1. Dihubungkan ke 192.168.20 ya. Oh, ini kurang 8 ya, 8/24 ya, via G01 interface G001. Alamatnya 192.168.21/24. Ya, oke, /24. Selanjutnya P2 ke P2P1 ya. Sama ini ya. P2 ini sama. Nah, cuma interface-nya dia P2 ke P2 ya. Interface-nya 2 ya, via 2. Ya. Oke, 2 itu S010 ya, sama ya. Kemudian selanjutnya P2 ke P2P1 P3 ya. P3 dia 10.008 ya, 10.004 ya. 10.004/30 ya, via interface /30 berarti ini 5 ya. Ini alamatnya serial 0 0 011, alamat IP-nya 10.005/30. Oke, selesai. Ini P2 selesai. Oke, kita bikin dulu ya. Oke. Selanjutnya P2P3. P2P3 ada 1, 2, 3. 3 jaringan ya, 3 jaringan aja dia. 3 jaringan. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama P3 ke LAN ya, LAN-nya itu server ya, ke server ya. Ke LAN server. Itu dihubungkan melalui 192.168.30
/28 ya, /28. Via interface-nya ini ya. Interface-nya G00, PC3 interface-nya G00. Ya, G00 ya. G000. Alamat IP-nya 192.168.31/28. Oke, selanjutnya kita dari P2P3 ke P2P1. P2P1. P2P3 ini sama ya. 10 ini 10. Cuman dia melalui interface-nya S11. SE11. S011. Oh ini kelebihan ya. Ini 1110 ya, dia 1110. Kemudian dari P2P3 ke P2P2. Sama sih ya jalannya, dia dihubungkan dengan jalan yang sama. Ini ya, 10114. Cuman dia via sini 6. Berarti S010. Ini alamatnya 6. Ini 6. Nah. Oke, sudah ya. P3 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke BC1 ya, BC1. Ini BC1. BC1 ada berapa jaringan? Di situ ada 1 2 3. 1 2 3. 3 ya, hanya 3 ya. 1 2 3 ya. BC1 itu hanya 3 ya. Yang ke apa namanya? Yang ke P2P1 dan ke cloud ya, P2P1 dan ke cloud. Jadi hanya 3 itu ya. Oke, sebentar. Ya, BC1 hanya 3 jaringan ya. Ya. 1 2 3. Yang pertama itu BC1 ke P2P1. Ya, tadi sudah. Jalannya ini sama ya, ini ya. Ya, jalannya sama. BC1 mana BC1? BC1. Ya. Melalui 10.001 12. Berarti ini ya. Yang S01. S010 ini alamatnya adalah 14. Oke. Selanjutnya dia ke lokal ya. Ke lokal. Berarti ke enggak, ke ISP dulu aja. BC1 ke ISP. Ya. Ke ISP dia dihubungkan melalui apa ini ya? Ya. Serial 111 ini ya. Serial. Tapi tidak ada ya, tidak ada jaringannya via interface serial 011. Itu alamatnya 64
kemudian 0, 100, 2/30. Coba kita lihat jaringannya. Nampak 0, 100, 0 ya. Ini 2, oke, 100, 0. Nampak 0, 100, 0/30. Jaringannya 64, 0, 100, 0/30 via interface itu ya. Kemudian BC1 ke ini ya. Sama ini berarti ke lokal ya. Ke lokal. Ini ke lokal berarti ke lokalnya. Lokal. Itu 10, 0, 1, 0/29 via 29 berarti G00 ya. G000 interface-nya via interface ya, via interface G00, alamat IP-nya 10.0.1.2/29. Oke, selesai di sini ya. Selesai di sini. Oke, lanjut kemudian ke BC2 ya. BC2 ini dia hanya 2 ya, berarti hanya 2 ini yang ke sana dan yang ke sini. Ini di LAN PC2 ya. Jadi hanya 2 jaringan saja. 1, 2. 1 BC2 ke BC1. Ke LAN-nya dulu aja. Ke LAN PC2 ya. PC2 melalui 192.168.4.0/24 ya, via interface berapa ini? G00 ya, G00. G000 ya. IP-nya 192.168.41/30. Ya. Ini BC2 ya. Oh, BC2 ini 40 ya. Keliru saya. Keliru, ini ke 40. Oh iya benar ding. 1/24. Satunya 1/30 karena hanya ini ya. Hanya 2 ya. Kemudian ke BC1. BC2 ke BC1. BC2 BC1. Dia di 10/10 ini ya. Dia jaringan 10.0.1.0/29 via interface G001. Alamat IP-nya 10.0.1.2/29. Oke, BC2 sudah selesai. Ya, kemudian BC3 juga sama ya, 2 jaringan ya. Ya, 1, 2. Oke,
Yang pertama BC3 ke LAN BC3. Itu via 192.168.5.0.24 via interface-nya sama ya, G00 ya. G00 0 ya. Alamat IP-nya 192 kok 192. Benar ya? 192.168.5.1/24. Ini berarti tadi ada yang salah ya ini ya. Ini bukan /30, ini seharusnya /24 ya. Nah ini sama ya, ini /24 ini seharusnya ya, 24. Oke, yang kedua BC3 ke BC1 BC3 ke BC1 melalui sama 10.0.1.0/29 via interface G001 IP-nya 10.013/29. Oke, ini semua jaringan sudah kita data ya, jaringannya. Oke, nanti selanjutnya kita tinggal bikin wildcard mask-nya ya. Nah, kita wildcard mask-nya. Ada berapa? Kita lihat di sini ada /30, /24, /28, /29 ya. Ada itu ya. Wah, ada berbagai macam slash ya. Yang pertama /24 ya, kemudian /28, kemudian /29, ada /30 juga, komplit ini ya, /30 ya. Kemudian yang terakhir kalau kita menggunakan interface berarti /32. Oke, ini ya 2000255 berapa? Kita lihat aja lah ya di Wikipedia. Wildcard mask. Oke, di sini 1573 ya, 1573 1573 3. Yang ini yang 0000. Oke. Nah, ini bahan kita untuk menyelesaikan routingnya. Ya. Yang pertama kita awali di P1. Ya. P1. Oke, P1 kita akan membahas ini ya. Kita masuk ke P1, kita enablekan ya. Enable ya. PC1 kita yang pertama adalah kita konfigurasi dulu OSPF-nya ya. Kita masuk ke router OSPF 10. Config dulu ya, conf t ya, router OSPF 10 ya. Oke, yang pertama kita konfigurasi ini ya, dari ke PC1 ya.
10 network, oh ya, network 10 000 10 30. Ini bener ya? Yang P1 ke PC1. Oh, ini salah. PC1 itu 12 ya. 8 itu yang PC3 ya. Ya benar 12 ya. 12. Kemudian 1130 tadi wildcard masnya adalah 0003 area 0 ya, areanya 0. Ini kan areanya 0 semua ini ya, area 0 ya, diperhatikan. Kemudian network lagi sama kita ke 0000 ya, 10000 sama ya, kemudian 8 networknya 8. Oke, sudah ya. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan ya di PC1 ini sudah selesai nih. Kita coba lihat. Ya tadi ya. PC1 ini. Nah ini, konfigur COS ya, COS-nya. Konfigur COS di serial 001-nya ya, di serial 001-nya. Kemudian ini juga, berarti ini juga masuk ya ini ya. Ini juga masuk ya, konfigur COS di gigabit Ethernetnya. Ya, gigabit Ethernetnya. Ya, untuk COS ya kita untuk 3 gigabit mulainya menggunakan auto COS ya. Reference bandwidthnya karena tadi gigabit itu COS itu ukurannya Mbps, berarti kalau gigabit di set ke 10 ya, berarti itu 10 gigabit, berarti ada 10.000. 10 itu 23. Nah, oke. Terus kemudian kita masuk ke ini ya. Ini ya, serial konfigur untuk OSPF COS volume ini bla 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 serial. Ini masuk ke serial. Interface serial 011 serial 011 ya. Kemudian kita berikan COS-nya 50 ya, IP, OSPF, COS ya, COS-nya 50. Oke. Terus selanjutnya, konfigur the hello di P1 ini ya P1. Konfigurasi hello paketnya itu 2 kali dan date-nya itu 2 kali. Ya, berarti kita masuk ke serial 2 ya. Serial 02, mana serial 02? Ya, masuk ke PC1 ya. Exit. Interface serial 020 ya, yang ke PC1 ya. IP OSPF ini yang ke PC1 kan serial 020 ya. Hello-nya, hello interval. Kalau defaultnya hello itu kan 10 ya, 10. Berarti kalau 2 twice itu 2 kali berarti 20. Ya, kemudian IP OSPF date ya, date intervalnya
Defaultnya itu 40, kalau 2 kali berarti 80. Oke. Ya, kita copy dulu. Copy running config to startup. Oke, yes. Oke. Selanjutnya ke P2. Ya, P2. Coba kita cek dulu ya, kita cek. Kita routing arena to send configure. Kalau P1 kayaknya nggak ada passive interface ya, karena ini terhubung ke router-router semua ya, dia tidak mempunyai LAN ya, jadi tidak perlu adanya passive interface ya, tidak ada passive interface. Oke, kita lanjut ke P2 ya, kita lanjut ke P2, enable ya, kemudian conf t sama seperti tadi, router OSPF, router OSPF 10 ya. Ini perlu diingat loh ya, yang untuk headquarter itu P1 sampai P3 itu konfigurasi router OSPF-nya menggunakan network ya, network dan mask ya. Wildcard mask. Kalau yang OSPF yang di data service ini nanti menggunakan interface ya, yang interface. Jadi cara 1 dan cara ketiga ya. Oke. Network ya, kita susun network. Mana tadi network? Kita lihat contekannya di sini ya, network. Berarti ada 4 network ini ya. Networknya yang pertama 192 168 10 itu /24 berarti 0 0 0 255 ya, 255 area 0 ya, 1. Kemudian selanjutnya ke lab 120 berarti tinggal ganti aja sih 20. Oke, selanjutnya network yang ketiga 10000 ya, network 10000 wildcard masknya itu slash berapa sih, slash 30 ya, berarti sama ya, 0003 area 0. Oke, yang selanjutnya, nah ini sudah connect ya, sudah connect ke 1 ya. Selanjutnya 0004 ya, 4. Oke. Lalu kemudian sama ini gigabit ya, gigabit itu cost-nya tadi tetap di set. Jadi semua yang gigabit ya, itu di set cost-nya ya. Ini ya. Yang tadi ini ya, yang ini di set cost-nya sama. Ya, ini sudah selesai. Minimize dulu. Ya, kemudian auto cost-nya reference 10.000 ya. Oke. Terus terakhir, nah ini ya, ini dia kan mempunyai LAN ya, mempunyai LAN berarti ada yang harus dijadikan passive interface. Jadi passive interface itu yang ke LAN-nya saja ya, yang ke LAN. Ya, jadi passive interface-nya itu yang ke LAN. LAN-nya itu berapa saja sih? LAN-nya dari P2 itu G0, G00 dan G001 ya. Berarti kita setting passive interface G000, yang kedua passive interface-nya G001. Ada 2 ya.
Oke. Apalagi yang disetting? Ini enggak perlu. Sudah configured. Ini berarti yang di BC saja. Oke. Berarti sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita N aja. Ya, copy. Ya, run link config to start. Jangan lupa itu ya. Dah. Selesai untuk yang ini, yang P2. Sekarang P3. Oke, P3. P3 kayaknya sama ya dengan P2 ya. Oh, ini malah LAN-nya cuma satu, berarti passive interface-nya satu saja. Oke, kita buka contekan di sini. P3. Enable conft, kemudian router OSPF 10 ya, sama. Kemudian networknya, network. Oke. 192.168.30/28. Ya, ini 28 ya. 28 itu tadi backup masnya 15 ya, 15. 0, 15. 15 area 0. Oke. Kemudian selanjutnya network yang selanjutnya 10.008. Ya. 10.008. Wildcard masnya 3. Area 0 ya. Oke, selanjutnya 004. Nah, ini sudah ya. Sudah connect 004. 4. Kok 004 ini 3. Ini yang ini. Oke, 4 ya. Oke. Selanjutnya passive interface-nya itu yang tadi. Nah, ini sudah connect ya, ke 2 dan ke 1. Passive interface-nya itu yang ini ya, kelan G00 ya. Berarti passive interface G000 ya, G000. Oke. Terus kemudian jangan lupa juga tadi cost-nya ya, auto cost reference 10 sama karena dia gigabit ya. Oke. Sudah selesai ini yang P3. Kita copy dulu, copy running config to startup config. Ya. Ya. Sekarang ke BC1 ya, ini sudah selesai. Wah, banyak banget ya. Apa-apa. BC1. Nah, ingat untuk router OSPF-nya yang di data service network itu menggunakan interface ya. Jangan keliru ya. Menggunakan interface. Berarti kita cukup tahu interface-nya saja, nggak perlu tahu IP-nya ya. Nconft ya, kemudian masuk ke interface-nya berapa saja sih? Interface-nya yang B1 SE ya, SE000, SE interface SE 010 ya kan, sama 010 ya ini ya, 010 ya. Jangan lupa IP OSPF ya, menggunakan ini seperti ini, area 0. Oke. Serial SE000. Oke. Kemudian jangan lupa juga bahwa tadi ya di sini ini ya,
sama ya, hello paket dan hello intervalnya dan date-nya itu juga disetting sama seperti yang di P1 tadi ya. Untuk ini, untuk apa namanya? Yang menghubungkan antara P2 P1 dan BC1. Ya. IP OSPF hello-nya 20. Kemudian IP OSPF date intervalnya 80. Ya, jadi untuk interval dan ini yang disetting di situ ya, ini ya, yang menghubungkan antara P2 dan BC1 ini ya. Oke. Sudah? Nah, ini sudah connect ke ini P2 P1 ya. Selanjutnya, nah ini di apa namanya konfigurasi ini ya, router ID-nya ya, konfigurasi router ID-nya. Exit dulu ya, exit, masuk ke router OSPF 10 ya, router ID ya, BC1 berapa sih? 666 ya. 6. Oke. Sudah? Kemudian selanjutnya ada passive interface-nya enggak? Ya ini ya, yang ke sini ya. Passive interface-nya bukan ke LAN-nya ding ya, dia ke ISP-nya. Karena ISP itu kan tidak butuh apa namanya routing ini ya, tidak butuh tabel routing dari ini, malah justru berbahaya kalau ISP dapat tabel routingnya dari BC1 ini. Sehingga kalau ini bukan LAN ya, karena di sini masih ada router satu ya, masih ada routernya ya. Jadi yang BC1 ini untuk passive interface-nya adalah interface yang ke ISP. Karena bahaya kalau apa namanya tabel routingnya itu bisa masuk ke ISP ya. Jadi kita yang masuk ke ISP tadi apa sih? ISP serial 011 ya, serial 011 ya. Berarti di sini passive interface-nya serial 011 ya. Oke. 011. Sudah? Kemudian ini ya originates, ini maksudnya digunakan sebagai argumen ya, argumen untuk masuk ke ini ya, yang ini configure develop cloud using exit interface command argument. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah konfigurasi. Ini kan ada gigabitnya ya tadi ya. Ini ada gigabitnya 00 ya, yang ke lokal. Kita set auto cost-nya ya. Auto cost-nya sama seperti tadi 10.000 ya. Oke. Terus selanjutnya konfigur router BC1 highest OSPF interface priority always be design router. Jadi kita gunakan untuk yang desain routernya ya. Desain router di sini kan ya, yang ada di sini ya multi akses ya. Kita yang terhubung ke lokal BC1, yang terhubung ke WAN sini ya, ke WAN itu berapa ya? Serialnya yang ke WAN itu berapa? Serial
G00 ya, serial G00. Exit. Interface G00 yang ada di sini G00 ya, kita set IP OSPF priority ke paling tinggi ya 255 ya. IP OSPF ini kita set juga ya. Tadi sudah belum? Sudah kayaknya ya. Area OSPF 10 area 0. Serial, oh ini serial. Oke. Yang serial ini tadi, oh belum ya, yang serial 011 belum kita set. Oh serial 0 ini sudah ya, serial 10 ini sudah OSPF. Sudah. Berarti cek semuanya sudah ya, sudah. Oke, kita end saja. Kita copy running config to startup. Oke. BCI sudah BC1 sudah selesai ya. Sekarang kita ke BC2. Ini BC1 sudah selesai. Sekarang kita ke BC2. Ya, sama ya, BC2 sama BC1 itu pengguna konfigurasi OSPF-nya sama. N kemudian conf t. Oke. Yang pertama kita lihat dulu tadi ya, BC2. Nah, BC2 itu ada 2 jaringan ya, ada 2 jaringan di sini. Jadi yang akan kita kita gunakan nanti ya, 2 ya. Oke. Yang pertama kita ke LAN PC ya, PC LAN. Oh ingat, ini yang BC123 itu kan konfigurasi router OSPF-nya itu menggunakan interface ya, bukan yang menggunakan network. Oke, kita masuk ke interface-nya ya. Interface-nya itu yang pertama G00 ya. Yang pertama ya G00 192.168 ini ya, yang ke PC LAN ya. Interface G000. Ya. Kemudian IP OSPF ya 10 area 0 ya. Sudah. Oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah G001. Ya, kita exit dulu. Interface G001. Sama IP OSPF 10 area 0. Ya. Oke. Terus jangan lupa ini kita sudah ya. Kemudian jangan lupa ini setting router ID-nya ya, konfigurasi router ID-nya. Oke, ini sudah nyambung ya ke 666. 666 itu BC1 ya. Oke, kemudian kita konfigurasi router ID-nya. Ya, kita exit dulu, exit, masuk ke router OSPF 10 ya, ingat ya 10 ya. Kemudian router ID-nya BC2 itu 5555. Oke. Selanjutnya apa? Oke, selanjutnya passive interface-nya ya. Ini ya, passive interface. Not send to network ya, passive interface-nya berarti ke arah yang ini, ke arah apa nih, PC2 ya, ke arah jaringan yang PC2. Passive interface yang ke arah PC2 itu adalah G00 ya, passive interface G000 ya. Oke, jangan lupa juga tadi ya, ini
ini cost-nya ya untuk gigabit auto ya auto cost-nya, kemudian reference 10.000 sama. Oke. Sudah? Oke, cuma seperti itu, nggak ada konfigurasi yang lain. PC2 nggak ada, konfigur serial nggak ada. Oke. Baik, selanjutnya di BC3 ya. BC3 tadi juga ada dua jaringan. Oke. Kita enable, masuk konfigurasi ya. Terus kemudian ini ingat, ini juga sama ya, kita konfigurasi OSPF-nya menggunakan interface ya. Masuk ke interface. Pertama interface G00 ya. IP route IP OSPF 10 area 0 ya. Kemudian ke G001 ya, kita masuk ke G001 interface G001. Oke, IP OSPF 10 area 0 ya. Oke. Terus kemudian sudah ya, kita konfigurasi router ID-nya ya, router ID-nya. Kita konfigurasi router ID-nya. Nah, ini sudah nyambung ya ke 555.666 ya. Kita konfigurasi ke router ID. Router OSPF 10 ya, router ID-nya. Pat. Oke. Jangan lupa passive interface-nya yang masuk ke PC3. Ya, yang masuk ke PC3 tadi gigabit 000 ya, gigabit 000 ya. Passive interface gigabit 000 ya. Oh, passive interface G000 ya. Oke, kemudian disetting ke cost-nya auto cost reference bandwidth 10. Oke. Bandwidth 10, area SPF dan sebagainya sudah. Oke. Apalagi yang kurang ya ini ya. Coba kita lihat, cek. Static router routes ini di PC1. Oh iya, ini ya. PC1 ini kan dia ini ya default route-nya ke ISP ya. Default route-nya ke ISP belum di-set tadi ya. Yang PC1. Oke, PC1 kita masuk ke PC1. Nah, ini sudah semua ya. Kemudian kita konfigurasi IP route-nya ya, karena masuk ke sini ya, config T IP. Ke serial dulu ya. Konfigurasi IP route 0 untuk internet, 00000 serial yang ke ISP ya, yang ke ISP PC1 ke ISP serial 011 ya, serial 011. Oke ya. Oke, ini sudah 100%, berarti sudah clear semua ya untuk konfigurasinya. Jadi yang penting kita pahami dulu topologinya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk paket tracer, konfigurasi paket tracer 271 single area OSPF 2 configuration. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.